Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malam mingguan. Yo, Mak Muri tumben ya. Malam mingguan Rumpi Bergizi bareng Mak Muri di edisi ke let's see 12 13 ya. 13 ya kayaknya ya. Iya benar ya. Ke-13 di 100 talk show, 100 live talk show dalam rangka Muri 100 Days Challenge. Jadi Mak Muri men-challenge diri sendiri untuk live selama 1 hari tanpa putus 1 hari pun ya. Intinya bukan itu sih, intinya aku lagi semangat nih mau memunculkan para tokoh-tokoh muslimah inspiratif yang ternyata selama ini memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan, gitu ya. Yang katanya mama itu hanya bisanya ngerumpi, nonton gosip gitu kan ya, nonton drakor, nonton Turki gitu kan ya. Tapi ternyata tidak banyak para muslimah inspiratif di luar sana yang hidupnya itu luar biasa, yang hidupnya itu hanya memikirkan untuk diri sendiri tapi juga memikirkan untuk orang banyak, selain dirinya, keluarga, buat orang-orang sekitar, menciptakan banyak lapangan kerja, menciptakan banyak peluang usaha, peluang income untuk sesama para emak-emak ada di Indonesia, ada juga di luar negeri. Nanti ya Om juga akan hadirkan sosok para muslimah di luar negeri sana yang juga memberikan dampak luar biasa untuk sesama para emak-emak strong nih ya. Nah, malam ini Mak Muri akan fokus membahas tentang distribution channel. Apa itu distribution channel? Nah, jalur mendistribusikan suatu produk. Aku dari tahun 2011 itu ketika mendirikan Raza, aku tidak lagi fokus ke jualan retail, tapi langsung ke sistem distribusinya, ada distributor sama agen. Nah, malam ini aku kedatangan bintang tamu yang biasa kami panggil Mak Mira. Hai Mak Mira. Hai Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bentar, Itu di belakangnya udah stok numpuk semua kayaknya ya. Masya Allah, ready stock semua nih ya. Insya Allah semua produk ready stock, Mak. Masya Allah, Alhamdulillah. Mbak Mira, apa kabar? Tinggal di mana? Ayo kenalan dulu sama teman-teman aku nih. Ya. Assalamualaikum semuanya, saya Mira, saya tinggal di Bekasi, tepatnya di Tarumajaya, gitu Mak. Nih, Mama Ya, Bekasi. Mama dari ya. planet Bekasi ya. Aslinya sih Ciamis, Aslinya Ciamis. aslinya Ciamis, cuma ikut suami jadi tinggal Bekasi. Oke, aslinya Ya, Ciamis, ikut suami jadi tinggal di Bekasi. Udah berapa lama berarti Mak merantau ke Bekasi nih? dari 2011, Udah lama juga ya, 10 udah 10 tahun. tahun ya, Ya, 10 tahun ya, Masya ya Allah. lumayan. Berapa Mak putra putri? Putra satu, putri dua, Mak. Jadi Masya tapi Allah. yang paling gede itu kelas 3 SD, yang dua itu masih balita. Yang paling kecil Wow, satu umur 2 tiga tahun. SD, dua balita. Gimana ngurusnya tuh Mak? Kan sambil ngurus apa? Sambil urus jualan juga. Ya, alhamdulillah disempet-sempetin di waktu-waktu luang, Mak. Pemanfaatin waktu luang kita sebaik mungkin. Jangan sampai ada yang ini kalau lagi ngurus anak, yang ngurus anak gitu. Ngurus orderan. Ya, Mantap. memanfaatkan waktu aja. Memanfaatkan waktu dengan Memanfaatkan waktu. maksimal ya, Ya, betul. daripada ngegosip, daripada nonton TV aja, nonton drama-drama ya, jadi mendingan kita gunakan untuk sistem produktif lagi ya. Nah, Ya, Mak Mak. Mira, tadi kita nih malam ini akan ngerumpi malam mingguan fokus terhadap pembahasan mengenai distribution channel, jadi jalur distribusi. Aku dari tahun 2011 itu ketika Raza, aku nggak jualan retail karena aku fokusnya adalah ke distributor sama agen, karena Raza itu bisnis aku yang ketujuh. Bisnis sebelumnya aku fokusnya ke retail. Nah, begitu punya brand sendiri aku ngerasa gini, kayaknya seru ya punya bisnis tuh yang pengirimannya karung-karungan gitu kan ya. Asli dulu aku niatnya cuma gitu aja gitu, kayaknya keren gitu ya, karung-karungan gitu. Terus aku mikirnya kalau apa namanya, kalau sistem distribusinya pakai distributor agen itu kan kayaknya kita membuka lapangan kerja ya, membuka pintu Iya, rezeki juga betul, buat betul. orang lain gitu ya, dibanding aku fokus jualan retail buat diri sendiri gitu. Nah, ternyata dari 2011 itulah aku menjalankan sistem distribusinya distributor agen, kemudian sekarang juga dari saya, dan ternyata memang enak gitu ya.
emang enak dengan menjalankan sistemnya. Kita tidak fokus ke retail, tapi apa ya, menjadi jembatan rezeki juga buat banyak orang. Ya, betul, Kebagian Mak. rezekinya dikit-dikit, tapi banyak orang gitu kan ya. Nah, Mak Nah, betul. Mira sendiri memulai bisnisnya dari tahun berapa? Kalau di Dlemoni sendiri dari 2017, Mak. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya sih 2013 udah mulai bisnis. Malah pas lagi kuliah juga udah mulai belajar-belajar jualan buku-buku kuliah. Jadi teman-teman satu kampus itu, bukan satu kampus, satu fakultas, saya yang nyedain bukunya gitu. Jadi lumayan lah. Kalau dulu sih mikirnya yang penting buku pelajaran, buku yang kuliah saya gratis gitu. Nah, kalau yang setelah rumah tangga, saya mulai bisnis itu 2013. Tapi ya begitulah, baru seriusnya di Lemony tahun 2017, Mak, gitu. Oke, jadi memang udah ada hasrat terpaksa nyari uangnya itu dari zaman kuliah ya, Mak ya. Tapi Iya, betul. Anak kos kan harus bertahan gitu. betul, harus kreatif ya gimana caranya making Iya, money. Dan ternyata udah dari zaman kuliah menghalau rasa malu untuk punya income sendiri ya. Di luar sana kan banyak iya, loh orang yang betul. malu buat nawar-nawarin, dan ternyata itu karena itu dulu ya harus lulus ya Maya, kalau mau kita berbisnis itu Iya, dulu yang harus lulus ya, harus nggak takut malu untuk nawarin ke orang lain, menceritakan bahwa ya sini apa aku bantu cari buku-bukunya gitu ya Maya, tinggal mah dapat iya, komisi di betul. sana. Wah, luar biasa nih ya. Aku zaman kuliah belum. Zaman Iya, kuliah aku udah, belum ya. iya, Hebat. udah. Nah, Jadi ke dosen-dosen nanyain, bu, kira-kira nih mata kuliah ini bukunya apa aja. Jadi di list tuh, bikin kolomnya, disebar ke semua mahasiswa gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi dasar bisnisnya dari situ kali. Jadi malah yeah. jadi hobi. Mentalnya udah keasah dari sana ya Maya. Nah, ini kan tahun 2017 udah mulai fokus nih di Dilemoni. Nah, apa sih sebenarnya yang mendasarkan Mak kenapa nggak jual retail aja, kan marginnya jadi lebih gede ya Mak ya gitu. Apa ada Ya, dalam hati Mak Mira tuh kenapa sih mau sistem reseller? kalau sistem reseller itu kan kita ada yang pertama, ada yang bantu modal tuh, Mak. Jadi kita kan sistemnya grosir tuh. Jadi kalau ada reseller misalnya apa beberapa reseller misalnya order satu dus berapa orang, kita bisa dibantu modal jadi untuk upgrade, kita jadi upgrade modal gitu, upgrade apa belinya gitu. Terus kalau misalnya kita lagi sibuk sama anak, jualan tetap jalan gitu karena reseller tetap jualan gitu, Mak. Terus ya selain itu ya kan yang lain juga kebantu, jadi dapat income juga. Terus kita juga jadi kayak apa banyak saudara, jadi punya apa sih teman-teman sharing gitu, Mak. Jadi kayak Masya nggak Allah. sendiri, saya berjuang nggak sendiri gitu. Masya Allah. Berarti yang pertama karena memang justru kan jadi kayak patungan ya Mak ya, karena Iya, resellernya banyak, betul. mereka pada order-order, jadi kita pesan ke pusatnya bisa dalam jumlah yang lebih banyak sehingga dapat harga yang lebih murah. Terus yang kedua, Iya, ketika memang kita lagi nggak sempat buat melakukan pemasaran, ya karena terbatas ya Mak ya, megang handphone dan iya, sebagainya. Nah, akhirnya tapi kan reseller juga mereka pada posting, akhirnya ada orderan dari mereka justru sebenarnya banyaknya Mak ya. Oke, dan alhamdulillah jadi wasilah rezeki buat mereka. Berarti total udah ada berapa reseller nih, Mak Mira? kalau total ada kurang lebih 6 berapa ya? Sekitar 70-80 sama Masya Allah, reseller 70. dropship. Iya, Mhm. reseller dropship Nah, agen sama ada distributor juga udah ada. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Udah ada sekitar, berarti itu total yang resellernya aja atau apa nih? Mak, berarti kan posisi di bawahnya Total Mak itu ada di situ. total ya total semuanya aja, Mak, gitu. Kalau di bawahnya lagi cucu cicit yang cucu cicit reseller yang megangnya reseller gitu. Saya jarang nanya berapa gitu. Mungkin lebih kalau di total. Oke, yang langsung Itu ke yang Mak Mira di bawah berarti saya. distributor. 8 iya 80-an dropship, reseller, agen, distributor, stokis sudah sekitar 80 total. 80-an, tapi masing-masing distributor mereka punya agen sale masing-masing juga gitu ya, yang Iya, nggak ke iya, database ha, saja. sama. Masya Iya, Allah. Berarti sama. ini totalnya udah ratusan orang ya yang terlibat kecipratan rezekinya dari Insya Delemon ini Allah. ya. Oh, udah kalau seluruh Lemoni udah puluhan ribu, Mak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya. Nah, Mak, kenapa sih dari awal nih ya, kenapa tadi kan udah tanyakan kenapa sistem reseller, karena memang fokus pengen ini patungan nih, gitu kan ya, pengen patungan jadi lebih Iya. murah lagi gitu. Nah, apa Mak nih kendalanya ini kan teman-teman juga ada yang pengen pengen coba ini jalur distribusinya, mau sistemnya ada distributor agen reseller. Nah, sebenarnya apa sih Mak kendalanya nih ketika, mungkin dari pertama, dari rekrut dulu deh misalnya, dari rekrut nih.
Apa strateginya Mak Mira untuk rekrut supaya bisa punya banyak nih jaringannya? Kalau saya dari difokuskan dari konsumen. Jadi mereka yang sudah merasakan manfaatnya gitu. Jadi udah minimal 3 kali order saya tawarkan untuk jadi reseller. Saya kasih tahu nih manfaatnya ini gitu. Kalau misalnya jadi reseller bisa menambah penghasilan, bisa membantu orang banyak untuk kan memperbanyak orang yang membantu orang yang untuk merasakan manfaat dari produk kita gitu segala macam. Tapi rata-rata kalau misalnya yang dari konsumen kan dia udah paham, udah merasakan manfaat, ya itu rata-rata mau gitu walaupun awalnya dari dropship dulu gitu. Gitu, Mak. Oke, jadi Kalau mereka misalnya udah dari dropship, jadi upgrade dari retail ya Maya, konsumen yang iya, udah pernah nyobain, icip-icip dulu dan ternyata iya, bermanfaat buat tubuhnya, buat keluarganya, akhirnya mereka udah yakin sama produknya baru iya. ditawarin jadi reseller. Nah, boleh dong Mak, silakan ceritain dulu produknya nih apa dan apa aja keunggulan dari produknya. Nah, ini Lemony ini terbuat dari sari lemon murni. Manfaat utamanya adalah untuk kesehatan, tapi bisa juga untuk membantu program diet karena dalam Lemony ini ada zat pektin. Nah, untuk mengaktifkan zat pektin ini harus diminum dengan dicampur air hangat baru zat pektinnya aktif. Nah, itu manfaatnya untuk detoksifikasi, untuk menahan nafsu makan, untuk memperlancar pencernaan. Nah, dan untuk kesehatan, ini juga kalau diminum rutin bisa untuk jadi menyembuhkan darah tinggi, kolesterol, asam urat dan lain-lain. Untuk mah juga aman ya, Mak. Ini. Nah, terus ada juga ini Rajani. Nih, ini sangat lagi banyak diburu selama pandemi ini, Masya Allah beratus-ratus kali lipat orderannya. Ini Masya terbuat dari Allah. jahe merah, Mak. Nah, jadi nggak usah geprek-geprek jahe, ini udah ada jahe merah, rasanya udah enak, dicampur sama gula aren. Terus manfaatnya juga sama untuk kesehatan, gitu, untuk stamina, gitu ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, terus ada juga, nah untuk yang kelebihan berat badan, ini ada apel silaksi. Nah, ini manfaatnya, nah ini untuk membakar lemak tubuh yang berlebihnya, untuk menekan nafsu makan, meningkatkan metabolisme tubuh ini. Nah, jadi ini bisa dimix minumnya, Mak. Tiga ini. Nah, kalau misalnya mau hasilnya maksimal ya tiga-tiganya gitu diminum ini, Mak. Untuk kesehatan kulit juga kita ada kolagen, Mak. Nih. Kalau perempuan itu kan rata-rata gak pengen tua. Menolak Pengennya awet tua muda ya. terus nih. Ya, melawan tua. Umur udah berapa pengen kelihatan yang muda nih. Ini untuk nutrisi kulitnya ada kolagen ya. Ini untuk nutrisi kulit bisa untuk mengencangkan kulit, menghaluskan, bikin kulit glowing, menghilangkan kerutan, insya Allah gitu ya. Terus ada juga yang paling diminumnya sama emak-emak, tapi disukainya sama bapak-bapak. Apa Wah, loh, apa Mak? tuh? Apa coba, Mak? Ini Rani, ramuan Madura, Mak. Jadi bikin kenceng misti gitu. Ini untuk kesehatan organ Uh. organ kewanitaan gitu. Jadi udah komplit. Jadi ini kalau misalnya ada keputihan, kalau ada bahkan ada yang punya miom sembuh, Mak, alhamdulillah Masya gitu. Allah. Ini kebanyakan diminum sama ibu-ibu tapi disukainya sama bapak-bapak. Tahu lah, Mak, begitu. Dan ada juga pola skincare-nya ada gitu, komplit, Mak. Jadi skincare-nya ada, BB cream-nya ada, dan semua ada ekstrak lemonnya gitu, Mak. Oke, jadi memang berkaitan dengan di dunia kesehatan dan targetnya adalah perempuan ya, ibu-ibu ya. Satu sisi marketnya juga Betul. ibu-ibu, nanti yang ngejualin juga berarti kalau dari distributor agen seller itu pasukannya mama semua ya, Mak-mak, mak-mak, dan emak-emak, rata-rata itu di RT. ibu rumah tangga ya, luar biasa. Nah, Mak, Hmm. berarti kan ini kan apa ya, karena dengan memutuskan menjualnya sistem distributor agen reseller, berarti kan apa ya, membuka peluang juga nih buat mama yang di rumah bengong aja, ataupun yang mungkin korban PHK, yang suaminya juga penghasilannya berkurang karena pandemi ini menjadi solusi banget ya, Mak ya. Nah, Iya, Mak. kalau tadi Mak, hmm?
Kalau tadi awalnya Ya, mereka icip-icip dulu. Nah, yang dilakukan sama Mbak hmm. Mira strateginya untuk pemasaran rekrut supaya mencari banyak distributor agen reseller itu via apa, Mak, yang sekarang berjalan? Paling Kalau banyak saya di FB, dari FB. dari Facebook. Oke. Udah Ya, berapa lama Facebook. berarti nih mainan Facebooknya? Dari 2017 itu. Karena kan sebelumnya saya yang sebelumnya kan bisnisnya kreditan, jadi cuma tetangga ini gitu. Main Facebook paling cuma apa status-status begitulah, Mak. Nah, kalau misalnya Facebook dipakai buat benar-benar bisnisnya itu 2017 gitu. Ya dari mulai Lemon ini. Masya Allah. Jadi yang orang-orang bilang Facebook udah nggak keren, udah nggak bagus, ternyata masih bagus ya, Mak ya. Terbukti bahwa Masih bagus akhirnya bisa banget, mencari sangat menjanjikan. Sangat sangat menjanjikan sampai menjanjikan. sekarang masih uh, masih Masih gurih luar walaupun biasa misalnya ya. kita pakai iya walaupun kita pakai organik gitu, Mbak. Gurih organik loh. Ini Mama Azan organik nih ya. Nggak pasang ads ya, Mama Mira ya. Iya, saya pakai organik, pakai FB organik gitu. Jadi semuanya ya alhamdulillah dari FB. Kalau dari IG malah belum posting. Belum Mungkin karena optimal ya. ngomongnya masih Udah karena kurang, Mbak. memang udah dari tahun 2017 ngelola akun Facebook ya pasti udah lebih terawat dan udah punya fansnya tersendiri ya, Mak ya. Nah, Iya, tadi betul. tuh cara rekrutnya ternyata dari Facebook nih, Mak Mira banyaknya. Nah, gimana nih, Mak, cara ngerawatnya biar pada betah, biar pada rajin order? Apa aja nih treatment yang dilakukan sama Mak Mira untuk pasukan penjualannya? Kalau saya kebetulan ada grup konsumen, mah, jadi grup diet. Jadi orang yang order itu kita masukkan ke grup, kita bimbing dietnya sampai dia berhasil gitu. Dan rata-rata yang sudah berhasil itu kan nanti jadi reseller. Jadi dia punya grup sendiri seperti itu. Jadi berkembang, Oke. berkembang. Jadi ada grupnya sendiri gitu, mah. Jadi kita mah jarang BC-BC jarang. Soalnya kan semuanya udah di dalam ada satu grup gitu. Jadi udah tiap hari udah ada apa ya, udah komunikasi terus tiap hari kan kita dibimbingnya ada alarm, saya diingetin nih minum minum lemon, ini minum apel, ini makan, ini apa jamnya minum air putih gitu. Sampai jam tidur aja kita ingetin, udah tidur gitu. Ya ampun. Jadi benar-benar memang membimbing untuk mengoptimalkan penggunaan produknya ya, Maya. Ketika ini Iya, berhasil, berarti secara free ya dibimbing tuh mereka ya. Dari kita free sampai mengedukasi ya, free sampai BB idealnya tercapai gitu, Mak. sampai mereka berhasil. Jadi strateginya Mbak Mira adalah membuat komunitas, nih teman-temannya membuat komunitas support yang berkaitan dengan produknya, itu berkaitan dengan dunia kesehatan, dan lebih fokusnya juga yang paling banyak dialami sama Mama adalah berat badan ya. Jadi ini Iya, produknya bukan hanya memberikan produk, bukan hanya ngejualin produk, tapi ada after sale service-nya lah ya gitu ya Maya, ada komunitasnya iya, untuk sama-sama. Karena yang namanya diet itu komitmen itu yang paling berat sebenarnya ya. iya betul. Yang paling berat itu konsistennya gitu. Rata-rata kan kalau misalnya kita beli, terus cuma dikasih tips diet, apa terus dietnya sendiri, jadi kadang lupa gitu. Tapi kalau misalnya kita disatuin dalam satu grup, kita ingetin, terus kalau misalnya ada apa-apa kita saling malah apa sih konsumen itu saling apa saling support sendiri gitu. Jadi malah mereka saling sharing, saling terus pada kirim resep-resep makanan, seru lah mana isinya emak-emak gitu. Ya Allah. Nah, ini ada pertanyaan dari Mak Farida Laila underscore Sohardi. Itu tiap grupnya ada admin masing-masing ya, Mak? Kebetulan kalau kan itu apa grup kalau grup apa konsumen itu mulainya saya baru mulai itu 2020. Nah, grup admin itu saya sendiri gitu. Jadi kalau dari 2020 saya tuh mulai ada admin, Mak. Jadi saya bagi tugas admin untuk eh, pemasaran gitu, untuk menjual, untuk pemasaran, untuk retailnya itu admin. Nah, untuk reseller dan konsumen saya sendiri gitu yang megang. Reseller dan Gitu, konsumen Mak. Mas sendiri yang pegang. Oke. Nah, berarti Ya, para resellernya juga diajarin supaya mereka bikin grup masing-masing gitu ya, Mak? betul, betul. Betul, Mak. Kalau dulu awal-awalnya kita gabung semua karena udah kebanyakan, udah agen-agen punya grup sendiri-sendiri untuk konsumennya gitu. Gitu, Mak. Oke, jadi para reseller juga diajarin bagaimana mengelola para konsumennya. Jangan sampai Betul. konsumennya udah lepas gitu aja ya. Jadi ini after sales service-nya luar biasa nih ya.
Kalau dalam dunia bisnis ada juga namakan CRM, Customer Relationship Management. Nah, ini yang udah dipraktekin nih sama Mak Mira nih. Jadi, Mak Mira apa namanya, memanage para konsumen ya. Setelah itu Pas belajarnya dari diduplikasi Makmur. juga ke para agen juga melakukan hal yang sama, reseller melakukan hal yang sama. Sehingga dengan konsumennya di treatment seperti itu, akhirnya jadi repeat order. Dan ini juga cocok banget karena keren produknya adalah produk yang habis pakai ya Maya, yang akhirnya Ya, repeat order lagi. Masya Allah. Nah, kalau berkaitan itu kan tadi dengan melayani apa para customernya. Kalau tentang ini suka diajarin nggak sih Mak? Kayak misalnya resellernya diajarin cara jualan di Facebook, bagaimana cara jawab chat atau marketingnya gitu? tentu Mak diajarin. Semua diajarin kita dari awal. Dari cara cari target market. Oh, saya kan belajar ke Mak tuh. Gimana-gimana. Nah, saya itu transfer ilmunya ke reseller gitu. Sampai kemarin kan kalau dulu nggak punya table itu mah table yang buat follow up. Udah saya saya apa? Bukan saya screenshot, malah saya bikin PDF, kirim ke reseller, bikin ini kata saya. Jadi tuh saya kemarin sampai ikut kelas emak tuh berapa berapa ya? 3 atau 4 kelas tuh. Nah, tugas yang emak kasih ke saya juga tugasin lagi ke mereka gitu. Jadi semua Oke, diajarin. Jadi saya yang belajar ke emak, mantap. saya ngajarin. Oke, nah itu teman-teman tuh strateginya. Jadi Mak Mira belajar dulu di SBO, dipraktekin, setelah itu ilmunya di-sharing juga para para pasukan penjualannya ya, sehingga mereka juga Iya, praktek bareng-bareng. Jadi kitanya dulu yang praktek, udah berhasil, iya lalu betul. duplikasikan. Karena kan bisnisnya juga disesuaikan ya Maya, baru diduplikasikan. Iya, Wah, keren nih ya. Jadi memaksa mereka juga untuk rajin praktek ya. Nah, ini ada iya. pertanyaan. Mak Mira, gimana dulu cara cari produk yang bagus dan produsen yang amanah jadi biar bisa awet kerjasamanya? Hmm. Kalau saya dulu karena kebetulan saya juga dulunya adalah konsumen. Saya dulu Oh gitu. konsumen sama ya Aha. saya juga dulunya konsumen gitu. Saya juga di apa di ini untuk jadi reseller. Saya dulu malah sebelum jadi distributor awal 2017 saya dropshipper, Mak. Jadi modal saya cuma HP sama kuota aja. Jadi kalau misalnya ada yang pesan udah kirim dari sana gitu. Terus keuntungannya saya kumpul-kumpul apa puasa jajan dulu lah, nggak jajan dulu nih sampai saya punya modal gitu. Ya dari situ kan punya modal satu dus, terus ada reseller. Jadi ada reseller kebantu up. Alhamdulillah sekarang udah di grade. Kalau di Lemony udah di 1.000 botol gitu. Masya Allah. Jadi Mak Mira Alhamdulillah. ini memulai bisnis dari nol modalnya ya Mak ya? Cuma Iya, modal handphone yang ada dan berarti kalau tadi nyambung ke pertanyaan tadi, cara memilih supplier adalah dengan nyobain dulu buat diri sendiri ya Mak Mira iya. ya? Oh ini Uh-uh. bagus nggak, berhasil nggak? Ternyata setelah berhasil dan kita orangnya juga amanah, akhirnya dipilih lah ini sebagai bisnis yang dipegang sama Mak Mira. Sekarang posisinya sebagai distributor gitu ya Mak? Betul, Mak. Iya, Mak, Oke. betul begitu. Jadi Masya kita Allah dulu. tuh teman-teman ya yang mau memulai bisnis ya yang pertama kalau tadi teman-teman nonton dari awal yang pertama adalah runtuhkan rasa apa ya runtuhkan mental Malu. blocknya dulu karena Mamira udah mulai dari zaman kuliah nih udah menghancurkan mental blocknya ya untuk gak malu nawarin ke orang lain dan mulai tanpa perlu nunggu ada modal bahkan gak ada modal sama sekali karena sekarang di mana-mana orang udah banyak yang tanpa modal ya Maya yang sistem dropship Iya, lah. Dan insya Allah sistem dropship itu halal karena aku udah pelajari di kami pun kita pakai namanya akad wakalah. Jadi akad perwakilan. Nah itu bisa mah insya Allah halal. Nah jadi teman-teman kalau mau memulai tanpa harus punya modal banyak pun bisa juga ya jadi pasukan penjualannya Mak Mira ya. betul bisa. Jadi jangan jangan pikir saya nggak punya modal, saya gaptek, saya apa itu harus dilepasin. Jadi harus yakin kalau saya nggak punya modal, kita kita bisa dropship tanpa apa tanpa modal. Misalnya modalnya cukup HP sama kuota lah gitu. Terus yang kedua kalau misalnya oh saya gaptek nih, minta ajarin gitu. Nanti siap diajarin. Sampai cara copy paste pun saya siap ngajarin gitu. Kalau misalnya nggak paham gitu. Nanti dibikinkan apa videonya, cara copy paste, cara sharing. Kok dari emak-emak yang gaptek bisa jadi emak-emak yang high tech, insya Allah. Oh ini cakep tuh ya Mak Mira siap ngajarin teman-teman kalau mau berjuang bareng silakan nanti aku masukin
di captionnya ini aku masukin ke IGTV, nanti teman-teman akan siap meluncur ke akun Instagramnya. Dan memang sebenarnya Mbak Mira lebih aktif di Facebook. Nanti teman-teman dari Instagramnya itu teman-teman hubungin aja, nanti mau rumpi-rumpi lagi via WA atau via Facebook, Instagram, silakan ya. Nanti aku cantumin. Nah, ini pertanyaan yang penting banget nih ya. Mama pun harus menjaga stamina supaya tetap bisa adil membagi peran nih ya, rumah, anak, bisnis ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mahanun Zastor. Ma, tidur berapa jam sehari zaman-zaman berjuang? Saya tidur kadang kan tidur jam 11, bangun jam 5 subuh. Berapa jam tuh berarti itu? 11, 12, 1, 2, 3, 6. 6 jam ya? Cukup, Cukup 6 jam ya, Ma ya? cukup. Dan tidak Nah, tidur siang. nggak tidur siang 6 jam cukup insya Allah. Dan jangan lupa dengan vitamin-vitaminnya ya. Nah, ini enak karena jualannya produk kesehatan. Pasti juga sehat Iya, insya Allah. vitaminnya udah di Sudah ada cover, Mak. produknya ya. Nah, nah dari Enrestianis, Mak, bagaimana supaya semangat tetap stabil? Nah, gimana nih kan kadang naik turun ya, Mak ya? Harus punya target. Kita misalnya bisnis eh, harus punya target, misalnya. Terus targetnya itu jangka panjang, jangka pendek. Misalnya jangka panjang, aku 5 tahun ke depan pengen punya rumah. Nah, rumahnya harus seperti apa? Terus dicari nih, di googling rumah kayak gini kira-kira berapa nih? Berapa ratus juta gitu. Terus kita perkecil, berarti ke target eh, tahunan, ke target bulanan gitu. Misalnya tuh kalau ke target bulanan biasanya ke target tahunan, berarti setahun ini harus bisa menjual sekian gitu. Terus tahun ini berarti harus tercapai. Misalnya kalau misalnya buat bikin rumah, buat beli rumah misalnya, berarti kan kita harus punya investasi itu, mah. Nah, investasinya dalam bentuk apa? Apa mau ke modal lagi? Apa mau misalnya mau nabung? Kalau nabung itu mendingan ke LM. Nah, kalau saya ke LM mah gitu. Jadi kan nggak apa sih, kalau LM enak lah gitu investasinya gitu. Jadi intinya harus punya target gitu. Terus targetnya dibagi untuk target beberapa tahun ke depan, targetnya di target tahun ini, target bulan ini. Nah, yang bulan itu yang target bulanan, misalnya untuk target penjualan kita bagi ke target harian. Intinya harus punya target, jadi semangat terus, harus punya mimpi gitu. Mau apa gitu, mau apa yang dicapai ini gitu. Jadi jangan jangan ayo dah jualan asal jualan aja, yang penting punya dapat duit, ya itu duitnya buat apa gitu. Jadi semangat terus. Oke, cakep tuh ya. Harus punya mimpi dan mimpinya harus besar. Kalau Mbak Mira berarti dirancang dulu buat 5 tahun nih, Mak. Oke, maunya apa nih 5 tahun ke depan? Mimpinya harus Ya, besar. Kemudian dipecah targetnya. Oke, berarti setahun harus nabung berapa? Nanti dibagi lagi sampai sebulan harus punya berapa? Seminggu harus punya berapa? Per hari ini harus closing berapa botol gitu ya, Mak ya? betul, Mak, begitu. Sehingga Jadi ketika kalau misalnya bangun kita punya tidur mimpi, punya ada target, jadi sesuatu. punya energi. Kalau Betul. punya target berarti punya energi. Nah, itu kunci. Jadi ketika bangun tidur, oh ya oke, aku harus mencapai nih impiannya nih. Sudah ada perencanaan yang bikin kita kadang santai, ya udahlah, cukuplah seginilah, mau apa lagi sih hidup. Nah, terkadang gitu ya, Maya. Padahal Iya, aku setuju banget sama orang-orang yang bersyukur. Tapi kalau teman-teman bersyukur hanya untuk diri sendiri, itu memang cukup ya, tapi padahal saudara kita, tetangga kita, bangsa kita ini masih banyak banget membutuhkan pertolongan kita loh, Ma, gitu kan ya. iya, Memang betul buat keluarga kita itu cukup, tapi coba deh dengar curhatan emak-emak yang lain. Ada yang anaknya belum tentu bisa bayar sekolah, ada yang suaminya korban PHK, ada yang suaminya ataupun dia single mom ya, kemudian harus menghidupi banyak anaknya. Ada juga salah satu teman teman sekolah aku itu sekarang itu dia single mom, anaknya tuh ada 3 dan dia profesinya sebagai ojol mah, ojek online motor. Itu ya dari Allah. pagi sampai malam terus keliling di jalanan dan sometimes ya anaknya dititipin, anaknya ya begitulah ya perjuangan untuk menafkahi 3 anaknya. Dan dia posisinya adalah sebagai ojek online. Seorang ibu loh, ini luar biasa ya. Coba kalau kita Iya, bisa apa ya sharing mungkin ya mengenai penjualan online, dia tetap bisa di rumah tanpa harus meninggalkan anak. Satu sisi meninggalkan anak, satu sisi bahaya di luar rumah itu
menurut aku jauh lebih banyak ya Maya, Iya, terutama buat perempuan betul kan betul. gitu ya. Dari pagi loh dia sampai malam banget dan kita nggak pernah tahu dapat penumpangnya siapa, dapat bagaimana kondisi di jalanan. Kan insya Allah akan lebih safety kalau perempuan itu di rumah. Dan ini jadi solusi banget nih teman-teman nih ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa cukup buat diri sendiri, coba deh dengerin curhatan orang lain. Siapa tahu ternyata membantu orang lain itu adalah bagian dari wasilah kita, ibadah kita yang diterima sama Allah. Nah, aku semangat banget nih kalau Mak Mira nih ternyata udah punya pasukannya banyak dan insya Allah itu menjadi wasilah rezeki untuk banyak keluarga Indonesia. Masya Allah. Amin. Aku salut Nah, kalau sama kamu, misalnya Mak. kita Nah, bingung gitu, Mak. Kalau misalnya kita bingung mau target apa, tanya anak kita. Misalnya, mau apa nih? Saya suka nanya anak-anak, kalau misalnya, Mah pengen dong punya rumah yang ada kolam renangnya. Ya Allah, itu PR berarti. Kalau saya bikin, ya Allah, amin, itu amin, PR buat amin, saya amin. gitu. Amin. Mudah-mudahan nanti saya bisa gitu mewujudkan mimpi anak-anak. Kalau misalnya dulu misalnya apa? Kan dulu saya, aduh sedih deh kalau dulu saya kecil sama nenek ya, Mak. Nenek tuh pengen umroh gitu. Tapi karena belum gitu, belum ada rezeki saya belum bisa gitu. Tapi insya Allah saya udah nabung, umrohnya saya kasih ke mama gitu. Sedih. Amin, amin kabul ya Allah, amin. Semoga coronanya cepat pergi dan cepat bisa mewujudkan untuk berangkat umroh ya, Masya Allah. Iya, Mak. Jadi Gak ya cuma mama, Allah. tapi keluarga kamu rame-rame nanti. Oh, amin, amin, Allahumma amin. Ya Alhamdulillah 2020 saya udah punya tabungan umroh untuk mama gitu. Masya Ya Allah. gantinya emak lah gitu kan. Dan itu didapat dari hasil jualan online loh teman-teman. Salut Iya, kan, seru kan. Jadi jangan remehkan loh kita mainan handphone ini. Ternyata insya Allah ini keberkahannya lebih banyak. Nah, berarti gini teman-teman. Tadi ada yang bingung ya. Aku mah apa? Udahlah aku mah udah cukup ya. Anak aku udah cukup. Berarti tadi kuncinya coba tanya sama anak. Coba tanya sama mama kita. Apa impian mama kita yang belum terwujud? Apa impian mertua kita yang belum terwujud? Apa impian kakak, impian adik kita, impian orang-orang sekitar kita apa yang belum terwujud gitu kan ya. Terus kalau iya, kalau aku mikirnya gini mak, yang namanya gini kan Allah itu kan pasti menghitungnya katanya pertama kali adalah sholat dulu ya gitu ya. Sampai aku ngerasa sholat aku biasa banget deh gitu kan ya, belum belum menjadi sholat yang spesial. Puasa pun aku nggak bukan menjadi seorang ahli puasa gitu. Dan aku ngerasa ya udah mudah-mudahan dari bisnis kita inilah yang menjadi wasilah catatan kebaikannya kita di hadapannya Allah gitu ya, sesuatu yang bisa kita suguhkan ke Allah. Ya Allah, ini aku udah do something loh gitu kan ya untuk membantu orang lain, dengan harapan Allah akan membantu kita di akhirat iya, nanti. Mungkin itu juga yang bisa menjadi penyemangat loh teman-teman ya. Coba bayangin kalau kita hanya fokus terhadap kita dan keluarga kecil kita, ya kita ngerasa terlalu udah cukup dengan amal ibadahnya kita mungkin ya gitu ya. Coba kalau teman-teman fokusnya gitu deh, ayo kita menjadikan bisnis online ini sebagai ladang untuk membantu orang lain dan itu menjadi tabungan pahalanya kita nanti gitu iya, ya. Nah betul. ini kan udah banyak nih Delemoni Ciamis, ada Delemoni Tangerang nih ya. Ya ketika mereka juga akhirnya dapat rezeki kan wasilah kebaikannya juga insya Allah kecipratan juga nih Mak Mira nih. Ya Mak Mira ya. Betul, Mak. Nah Mak Mira Iya. tadi kan ada tentang diajarin cara jualannya, diajarin cara mengedukasi dan membantu para konsumen-konsumen ya, after sales service-nya gitu kan ya. Nah, apalagi nih trik-triknya Mak Mira untuk membuat para reseller ini betah? Sering. Nah, kemarin saya kebetulan dulu ke reseller itu seringnya cuma via grup gitu, Mas, ada di grup. Paling kalau misalnya kecuali ada yang japri baru dijawab. Nah, kemarin kan saya ikut kelas reseller tuh, Mama, gimana nih, Mak? Kata saya punya reseller banyak yang ada yang sih banyak yang apa? Tidur. Banyak yang tidur, cara ngebanguninnya gimana, Mak? Japri katanya, Japri sapa. Dan saya tuh mulai kemarin bener Mas, saya mulai Japri satu dua orang. Alhamdulillah eh, bulan kemarin tuh yang dari Aceh udah mulai order lagi. Jadi Masya harus Allah. bener-bener harus bener-bener, jadi jangan cuma di grup gitu. Jadi jangan cuma nungguin dia japri. Ternyata kita juga harus sering-sering japri walaupun cuma say hey, walaupun cuma assalamualaikum, nanya kabar gitu. Gitu, Mak. Nah, Itu itu yang triknya kesalahan lagi saya ya. banget sebelum-sebelumnya. Nah, itu emang diajarin teman-teman di SPO. Jadi salah satu Ya, triknya adalah dengan kita sebenarnya sebenarnya itu udah ada di Islam memang ya, bahwa memang
Iya. silaturahim membuka pintu rezeki. Nah, jadi teman-teman yang walaupun kita online, walaupun kita juga nggak punya banyak waktu buat keluar rumah, apalagi ini di Bekasi, silsilarnya di Aceh lagi kan ya, sebenarnya cukup kok teman-teman dengan lakukan apa tadi, japri, japri aja silaturahim, dan itu sudah dipraktekin loh sama Mira ya, yang orang di Iya. Aceh silaturahim lagi, tanya kabar lagi, dan ternyata jadi order. Mungkin sebenarnya Mak Mira sampai semua kan gini, semua orang itu kan punya kesibukan ya, punya kehidupan ya, mungkin dia Iya. lupa kali ya sebenarnya ya. Iya. Saya tadinya kan cuma ya udah yang penting sharing. Kalau sharing di grup tiap hari, Mak. Pagi sama sore, iya pagi sama sore. Kadang-kadang malam kalau misalnya saya habis belajar dari mana, saya dapat ilmu dari mana, saya langsung sharing ke grup gitu tanpa saya memperhatikan dia baca atau enggak. Misalkan tanpa saya tahu dia nyimak atau enggak. Yang penting ya udah saya udah sharing gitu, saya udah ini gitu, Mak. Nah, kemarin pas saya ikutan yang kelas reseller itu ternyata oh my god, banyak banget PR saya mah itu gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang yang dari Merauke, yang dari Aceh, terus yang kemarin-kemarin Bobo Cantik udah mulai mulai mau ngiklan-ngiklan lagi gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya dipraktekin ternyata Mamira dari ilmu-ilmu kelas yang dari SBO ya, keren banget semangat prakteknya. Nah, Mak, Ya, targetnya gimana nih Mak nih ke depannya nih tentang bisnis? Sebenarnya mimpiannya Mamira apa lagi sih sebenarnya, target-targetnya apa lagi nih? untuk 2021 ini saya mau pengennya fokus ke upgrade gitu. Ke upgrade terus pengen beli ruko, Mak. Pengen beli ruko biar Amin. kan udah punya admin nih, Mak. Udah punya admin. Maksudnya kan sekarang masih admin masih apa sih? Pakai ruang kerja saya gitu. Ruang kerja saya mah cuma satu setengah meter kali 3 meter nyatu sama kamar. Jadi kalau misalnya dulu sebelum ada admin, kalau misalnya saya kerja di sini di gudang, itu kamar gitu, anak-anak tidur di situ gitu. Jadi saya masih bisa pantau anak-anak tidur gitu. Tapi kan sekarang udah eh, rubah jadi ruang admin gitu. Jadi kamar juga kamar admin jadinya saya pindah ke belakang ngalah gitu. Jadi saya Oh, pengennya siap. mudah-mudahan tahun ini saya bisa upgrade order, saya bisa minimal punya bangunan lah sendiri buat Lemoni dan admin gitu. Amin. Jadi misah gitu, nggak satu rumah, amin. Amin, Masya Allah. Jadi 2021. nanti mau melebarkan sekarang masih benar-benar gabung sama rumah, nanti mau dilebarkan dan ketika udah makin lebar, makin bisa ada ruang untuk rekrut karyawan dan akhirnya menjadi wasilah rezeki Iya. juga nih buat orang makin banyak ya, Maya. Masya Ya, Allah. alhamdulillah. Mudah-mudahan sekarang kan baru dua nih mah admin kebetulan karena saudara. Mudah-mudahan dari dua bisa jadi 20 gitu. Amin. Amin ya Allah, amin, 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 amin. Dulu aku juga nggak kebayang, Ma, ya. Dulu aku juga nggak kebayang sebenarnya bisa sampai segede ini ya. Kalau ketika ya udahlah jalanin aja gitu kan ya. Udahlah masih sempet dikerjain sendiri kok gitu. Akhirnya mulai rekrut karyawan sampai sekarang alhamdulillah izin Allah sekarang sekitar 70 Mak di tempat aku, Mak. Jadi Masya Allah. sangat mungkin kok untuk seorang Mak Mira ini bisa berkembang bahkan lebih dari aku juga sangat mungkin gitu ya. Karena pertama kalau aku lihat Mak Mira ini orang yang punya impian jelas, kemudian niatnya juga buat keluarga luar biasa dan tulus untuk membantu para mitra-mitranya. Jadi itu Allah akan kirim banyak bantuan kok, Masya Allah ya. Amin. Nah, Amin Allah. berarti kan Mak udah punya karyawan nih dua nih. Nah, coba sharing dong Mak ke teman-teman. Ini masih banyak nih para emak all shop yang ragu untuk rekrut karyawan karena takut nggak kebayar atau nanti aduh gimana ya bisnis apa omsetnya aja masih belum stabil gitu. Coba Mak, untuk pertama kali kalau tadi kan kita udah bahas tentang mental block untuk mau berani jualan. Nah, sekarang mental block untuk berani rekrut karyawan. Sebenarnya karena kepepet, Mak. Kepepet saya punya bayi, jualan nggak keurus, reseller kadang-kadang saya slow respon. Nah, saya mikir gimana caranya, kata saya. Ya udahlah, Bismillah, kata saya. Berarti harus ada orang yang bantu saya gitu buat megang orderan gitu. Jadi dari situ dari kerepotan itu sendiri, kalau ditinggalin sayang karena udah besar gitu. Kalau ditinggalin sayang karena udah besar, saya maju sendiri, saya udah kerepotan sama bayi, terus anak yang masih balita, yang anak SD apalagi sekarang daring. Jadi kita bismillahin aja. Saya mulai tuh dulu dari satu, terus nambah gitu, jadi dua gitu. Jadi tapi alhamdulillah mah jadi si CS si adminnya ini saya arahin. Jadi dia jadi saya malah jadi nambah Facebook saya yang jadi nambah. Saya alhamdulillah punya 8 akun FB mak dan di itu
dikelola sama dua admin itu gitu. Jadi alhamdulillah, jadi malah dengan adanya admin saya malah omset jadi naik 3 kali lipat. Terus profit saya juga naik, Ma. Alhamdulillah, jadi malah Masya naik jadi 100, Allah. naik 100%, Ma. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tuh, dengerin teman-teman ya. Ternyata justru, kan kalau ada yang bilang, oh, kalau kalau gini, kalau sekarang buat aku aja kurang, apalagi nanti buat karyawan, ngegajinya dari mana? Dan ternyata ini loh, bukti loh teman-teman nih ya. Ternyata dengan rekrut karyawan, malah omsetnya naik 3 kali lipat ya, Maya. Masya Iya, Allah. Karena apa alhamdulillah. Mak coba Mak? Kenapa coba menurut Pak Mira nih kenapa bisa naik omsetnya? Tadi kan akhirnya 8 ya akun Instagram, akun Facebook ya. Aku nggak kebayang buat emak anak 3 rempong, kayaknya nggak akan kepegang tuh 8 akunnya nggak sih? Orang mikirnya kan semua Facebook nama saya. Orang mikirnya begitu. Ini orang satu Facebook katanya namanya Mira semua. Saya yang megang itu admin. Saya arahkan jadi saya apa ya, mindset kan dia itu harus harus seperti saya kasih tahu cara kerjanya seperti ini gitu. Terus saya nggak target gitu, Mak. Jadi target saya serahkan lagi ke dia. Jadi saya ada, kalau misalnya saya gaji pokok segini nih, kamu kalau misalnya mau gede kejar target kamu sendiri gitu. Jadi dia yang menargetkan sendiri gitu, Mak. Jadi mereka juga terpacu untuk kerjanya semangat gitu. Oh ya, saya karena saya pengen gaji saya, jadi saya ajarkan gini, kamu gaji sebulan mau berapa nih? Ini dari gaji pokok saya segini, berarti kurangnya berapa? Ya itu, kamu target closing kamu tuh gitu. Udah gitu, Mak. Ya alhamdulillah pada tercapai gitu. Jadi Masya alhamdulillah gue Allah. udah bisa bantu katanya apa? Bantu bayar-bayar utang orang tuanya, bisa ngasih ke orang tuanya, bisa buat sendiri, malah bisa shopping-shopping sendiri itu. Itu Masya mah alhamdulillah. Allah. Luar biasa ya, ini dari seorang ibu rumah tangga. Alhamdulillah buat kebutuhan rumahnya tercukupi, udah punya tabungan umroh juga buat mama. Kemudian jadi wasilah rezeki juga nih buat dua karyawannya yang si karyawannya ini juga membantu keluarganya, bahkan bisa melunasi utang-utang keluarganya ya. Masya Allah. Ih, merinding deh aku Alhamdulillah, deh. Mak. Jangan remehkan loh teman-teman ibu rumah tangga yang megang handphone ya nggak sih? Iya, dari Kelihatannya. HP itu mah bisa, dari HP itu kita bisa daripada saya kan dulu lagi gaji kerja itu, Mak. Gajinya itu sama sekarang nyesel gitu, kenapa baru bisa online sekarang, bisa 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 jalan online sekarang gitu, baru nyesel gitu, Mak. Kenapa nggak dari dulu gitu kan ya? Tidak ada kata yang Betul, terlambat kok. kenapa Mungkin dari sekarang dulu. emang udah yang tepat ya sekarang nih. Ini ada pertanyaan dari Mak Farida Laila. Eh, Target closing admin kalau nggak tercapai, gimana strateginya Mak Mira? Teman-teman yang lain juga boleh kok bertanya ya. Kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit lagi. Nah, kalau nggak tercapai gimana nih Mak Mira? Jadi kalau misalnya misalnya dia, kalau jadi saya targetnya itu dia kan diserahkan ke dia. Kalau misalnya dia misalnya dari satu closingan itu bonusnya 20 sampai 30 ribu. Ya udah, kalau tinggal dikalikan aja berapa target dia, gitu aja kalau saya. Jadi kan targetnya dia sendiri, target sendiri. Kalau misalnya saya sebulan mau 50 paket, ya udah. Tapi kalau misalnya 20 cuma tercapai 20 paket, berarti hitungan per paket gitu. Hitungan per paket berarti misalnya cuma 20 ribu kali 20 paket gitu untuk bonus itunya, fee-nya dia gitu. Jadi Oke, bukan saya jadi yang ngasih target gitu. jadi sebenarnya Jadi kalau strateginya saya adalah dengan memacu para karyawannya untuk mereka memahami dan setuju dengan target mereka masing-masing ya Maya. Kalau targetnya ya, mereka udah setuju dan mereka semangat untuk ngejar itu, jadi mereka lebih kencang kerjanya ya sebenarnya. ya. Soalnya kalau saya sendiri saya mikirnya kalau saya target mereka, takutnya mereka malah tertekan gitu. Mending mereka punya target sendiri. Jadi bikin mereka enjoy dengan kerjaannya gitu. Oke, oke. Wah, ini ilmu keren nih ya. Jadi, biarkan target itu mereka yang tentukan, tapi juga mungkin kita juga menyemangati ya, Maya. Kita juga punya target lah Betul. minimal berapa ya. Tapi dengan udah Iya. disetujui, oke deh, aku ngejar sekian. Nah, mereka jadi semangat ternyata kerjanya ya, Masya Allah.
Nah, lalu Mbak Mira tadi kan kalau di Facebook berarti kan dipegang sama sama karyawan juga nih ya. Nah, kalau satu hari tuh gimana tuh cara ngurusnya? Misalnya berapa kali posting, terus posting sekali nih dari Mbak Dea Setia Putri nih, jam kerjanya gimana? Dari jam kerjanya itu ngapain aja sih? Jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, kerjanya itu posting, like, komen. Kalau di FB posting, like, komen, apa, interaksi, terus follow up gitu. Udah gitu aja, Mak. Sama packing orderan. Oke, Udah dari jawab. dari ngurusin, dari ngurusin pemasaran, kemudian sampai rekapan-rekapan ordernya, sampai packing-packing sesuai dengan pesanan yang didapetin gitu, tuh teman-teman. Nah, ini Mak Farida nanya lagi, gaji pokoknya boleh tahu kisaran berapa, Mak? Jangan nama. Jangan. Rahasia dapur ya. Nanti yang mau tahu boleh japri aja sama Mira nanti ya. Sekalian nanti jangan cuma nanya gaji pokoknya, sekalian icip-icip ya sama delemoninya ya. Betul, betul, betul. Nah, tadi kan kalau tadi untuk menyemangati karyawan adalah dengan memberikan mereka bonus. Nah, kalau untuk reseller, Mak, ada sistem bonus nggak sih? Ada, nanti ada juga, Mak. Nah, kebetulan nanti kita ada program THR gitu. Jadi kalau reseller kita target misalnya untuk kemarin dari apa? Dari April sampai Juni misalnya 3.500 botol terjual, itu dapat fee apa sih, THR 35 juta seperti itu, dan lain-lainnya, ada lagi grade-grade-nya, Mak. Gitu. Ada lagi. Wow, Masya Allah. Tuh, Terus jadi ada salah satu cara untuk kementerian. menyemangati reseller juga dengan memberikan bonus-bonus dari kalau mereka mencapai target gitu ya, Mak Mencapai ya. target. Betul. Terus ada juga misalnya yang tiap bulan yang best seller dikasih LM gitu, Mak. Atau dikasih free apa gitu. Ada aja, Mak. Ini aku juga dapatnya free, Oke. Mak, nih. Bulanan Tuh. ada, terus apa? Tahunan atau bagaimana tadi? Ya Kalau 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 sampai bulan target ya, apa itu per 3 bulan tergantung, atau enam Mak. bulan gitu? Enggak sih, kalau yang tadi yang dari April sampai Juni target itu kan dari owner gitu ada. Jadi kalau misalnya dari Hmm. saya sendiri juga ada gitu. Jadi beda-beda, Mak, tiap leader itu punya strategi masing-masing gitu. Jadi yang dari owner Oke, ada, dari saya pribadi ada gitu. Ada buat reseller juga siap. ada, Mak. Jadi nggak cuma disuruh jualan, dibekalin ilmu, tapi ada juga buat penyemangatnya gitu. Mantap. Oh, asik banget ya kalau jadi resellernya Mamira nih. Dari pusat juga ada programnya, dari Mamira juga ngasih tambahan. Tuh ya, teman-teman yang mau daftar jadi mitranya, jadi agen atau reseller Mamira nanti ya, aku kasih akun Iya, Mak. Instagramnya nanti bisa langsung DM di sana. Dari Mbak Di Lemon itu Sofia dimanjain banget, Bajimura. Mak. Di Gimana? Lemon ini di Lemon itu dimanjain banget, Mak. Apalagi kalau kita kalau misalnya udah punya nomor registrasi. Kemarin alhamdulillah saya dapat jam tangan fosil gratis, Mak. Tuh, dapat Oh, asli loh, Mak. Terus dapat juga apa? Dompet fosil gratis juga. Tahun 2000, sebelum pandemi itu 2019, ya 2019 saya dapat free trip luar negeri, Singapura, Malaysia selama seminggu tuh. Oh, dimanjain banget lah. Masya Dan Allah, itu mantap. tanpa mengurangi keuntungan kita gitu. Itu di luar keuntungan kita gitu. Mantap, bonusnya banyak loh teman-teman ya. Nah ini Banyak dari banget, Mak Mak. Sofia. Facebook agar target market bisa tepat sasaran, gimana ya Mak? Karena Facebook saya hanya rame sama giveaway, bukan customer. Belajar di SBO untuk nyari target market. Jadi harus harus mengenali dulu produk yang mau dijualnya apa, terus targetnya ke siapa, dispesifikasi dulu targetnya ke siapa, usianya berapa gitu. Terus kita carinya di mana gitu. Gitu, saya juga belajar dari Mamurin. Ya harus seperti Tuh, itu, ya harus udah, mengenali belajar produknya, ya. targetnya kemana. Lanjutkan Ini ke SBO. Ini sudah terbukti alumni SBO yang keren banget prakteknya, Masya Allah ya. Jadi Mak Sofia, kalau belum paham gimana pasaran di Facebook, ikut SBO aja, kata Mak Mira ya. Nanti aku kasih Ya, sekalian linknya juga di caption ya. Masya Allah. Nah, Mak Mira ngejalanin ini sendiri, maksudnya single fighter atau couplepreneur? sendiri, Mak. Sendiri. Suami nggak mau, suami diajakin nggak mau, Mak. Pusing katanya, nggak ngerti. Ya udahlah, nggak mau memaksakan. Nggak Paling dia kalau memaksakan. misalnya lagi ada di rumah, ya kalau ada di rumah bantu-bantunya
jagain anak gitu, begitu, Mak. Oke, nah ini juga sebagai bukti nih teman-teman nih, bahwa kalau bisnisnya mau maju nggak mesti kok couplepreneur. Nah, Mak Mira udah ngebuktiin ya. Yang penting kuncinya adalah dapat ridho suami, tentu Mak Mira ya. Betul, betul Udah sekali, dapat Mak. Yang ridho penting suaminya suami, ikut dukung. yang penting suami ridho, suami dukung, kita jalan sendiri bisa kok. Kan ada banyak orang-orang yang, oh wajar aja dia sukses karena kan dia couplepreneur. Ternyata Mamira bisa loh. Nggak couplepreneur ya, yang penting tadi kuncinya suami ridho, suami ngedukung, supportnya adalah ketika kita lagi sibuk, suami bantu pegang anak dulu. Itu udah luar biasa support loh sebenarnya ya, Maya. Iya, Mak, betul. Yang Jadi kalau yang suami penting dari belum cocok, kitanya mau. jangan dipaksa katanya. Iya. Yang penting terus dari kitanya apa sih, mau gitu, mau berusaha gitu, jangan mudah bosan. Kadang-kadang kan kalau kita, sebenarnya kan kalau jualan itu ngerjainnya itu lagi, tugasnya itu lagi. Kadang orang kalau ngerjainnya itu bosan, nah itu kita jangan sampai bosan gitu. Oke, mantap. Jangan sampai bosan. Nah, berarti pertanyaannya balik lagi, Mak. Supaya nggak bosan gimana? Yang dilakukan Mak saya Mira kalau apa aja? saya kalau lagi bosan piknik. Piknik, piknik mah, maksudnya kalau nggak ngajak, yang penting keluar rumah gitu biar nggak sumpek gitu. Terus kalau misalnya kayak kemarin mah 2020 saya tuh sempat down gitu, Mak. Ya Allah, sempet down. Terus kan di masa pandemi juga yang lain juga apa ya sama gitu. Jadi harus gimana, kata saya, Facebook udah mulai sepi, makanya saya kemarin nyari-nyari ilmu. Jadi saya kalau istilahnya mundur selangkah demi maju 1.000 langkah. Nah, tapi saya Wih. mundur selangkahnya itu nggak mundur diem, mundurnya itu belajar gitu. Nah, itu ikut-ikut kelas Mamuri aja yang banyak. Masya Allah. Jadi kalau bosan, lakukan hobi. Nah, karena Mak Mira hobinya piknik ya. Jadi lakukan hobi dulu sejenak. Dan kalau udah lagi mumet banget, ngerasa lagi down, mundur katanya. Mundur satu langkah, tapi bukan diem. Tapi mundurnya adalah belajar. Cari ilmu. Sebenarnya intinya, kalau kita bingung mau ngapain lagi ya, itu kan karena kita kekurangan inputan aja ya sebenarnya ya. Ya, Kepala, sama Allah udah dikasih alat proses, yaitu si kepala kita yang sungguh brilian ini, tinggal ditambahin ilmu. Dan Mbak Mira memilih untuk belajar di SBO, kemudian dipraktekin loh. Dan ternyata langsung omsetnya juga ikutan naik, Masya Allah. Nah, ini dari Mak jadi Riani. ya, Mak Mira berarti sudah agen ya? Mak Mira distributor ya berarti posisinya sekarang ya? iya, distributor. Ah, Mak Mira distributor Saya nih, dari Mariani. dulu dari dropship ke distributor itu 6 bulan. Nah, terus ketemu Mamuri juga 2018 itu. Langsung dari pas saya punya reseller itu up ke distributor, saya berarti saya berpikirnya, oh saya udah jadi leader, saya harus bisa membimbing reseller saya harus menambah ilmu saya. Nah, itu saya dari 2018 udah ikut kelas Mamuri dari CS Cerdas sama apa reseller. Dia udah ikut kelas Mamuri gitu. Dari Masya 2018 saya Allah. ngefans banget. Masya Allah, luar Ini biasa. bukunya juga masih ada, Mak. Tuh, ini buku saya beli 2018. Bukunya Mamuri ini. Buku yang mana? Ada dua-duanya. Tuh. Alhamdulillah. Mbak Mira Ini beli beruntung loh punya itu. 2018. Karena itu udah nggak ada lagi bukunya. Beruntung yang udah punya ya, semangat praktek lah pokoknya. Nanti di-sharing-sharing. Iya, Jadi tadi emang harus. poinnya gini nih, yang teman-teman tadi ketinggalan. Mak Mira itu belajar, kemudian Mak Mira praktek, kemudian Mak Mira sharing gitu. Jadi justru Iya, sebenarnya kayak aku nih. Sebenarnya gini, kenapa sih aku seneng ngajar? Karena dengan aku ngajar tuh aku banyak belajar gitu. Karena kan sebelum aku ngajar ya aku harus praktek dulu kan. Jadi ada yang memaksa buat aku untuk praktek gitu. Karena ada bukan kewajiban ya, ada panggilan jiwa untuk aku mau ngajar. Nah, akhirnya aku praktek dulu di bisnis aku, dan itu juga yang polanya dilakukan sama Mira. Jadi Mak Mira belajar, Mak Mira praktek, lalu diajarin ke para agen sama resellernya, dan itu sudah terbukti gitu ya. Dari apa yang diajarin Mak Mira itu dipraktekin juga sama para agen sama resellernya. Dan yang bertumbuh itu dan kelihatan ya Mak, yang mereka mau semangat iya, praktek ya Mak, yang bertumbuh itu ya. iya. Jadi hasil itu gimana kitanya. Kalau kitanya mau sukses ya ikutin caranya orang-orang yang udah sukses gitu. Kalau misalnya kita udah mumet ini harus gimana lagi? Cari orang yang bisa ngasih kita pendapat gitu. Kayak
ya kayak ke Mamuri ini konsultasiin, mak kemarin kayak kemarin nih, mak reseller saya kok pada magar gini ya, apa solusinya gitu, karena udah saking mumetnya, ini udah dilakuin itu, ini apa, oh kata Mamuri gini, ya udah ikutin gitu. Jadi alhamdulillah, jadi nyari orang yang Masya. bisa nyari mentor yang bisa mengarahkan kita gitu, yang bisa ngasih jalan keluar gitu kalau saya. Oke. Jadi intinya kalau lagi mumet jangan diem, jangan nangis di pojokan kelamaan ya, Mak. Cari Iya, ilmu. Tuh anakku udah nanya ini ya, udah mau jam 8 soalnya. iya benar-benar. Udah jam tidur. Ini 8 ya. Oke, itu luar biasa ya hari ini sharingnya Mamira, Masya Allah. Ini buat orang yang rajin praktek nih kayak Mamira, Alhamdulillah izin Allah sudah berhasil dari urusan reseller agen sampai urusan karyawan loh. Nanti teman-teman yang ketinggalan nanti aku akan posting ini di GTV, simak dari awal. Boleh Mamira, ada kalimat terakhir yang ingin disampaikan untuk dibagi ke teman-teman biar pada semangat nih. Apa ya? Oh, jadilah ibu rumah tangga produktif, jangan ngandelin uang suami, enakan kita belanja pakai duit sendiri. Udah itu. Nah, catet tuh ya. Enakan jajan pakai duit sendiri, puas nggak perlu minta izin dulu ya. Iya, betul. Jadi nggak ada istilah izin suami. Karena uang istri adalah uang istri ya nggak sih? Iya, betul. Jadi Walaupun jangan puas walaupun dengan yang dikasih suami gitu. jangan puas dengan kasih. Bukan berarti kita nggak bersyukur ya Maya. Nggak bersyukur Bahkan banyak ya. di luar sana yang sebenarnya niatnya adalah membantu untuk meringankan pekerjaan suami dan akhirnya uangnya suami mungkin bisa untuk ditabung untuk masa depan untuk Iya, impian-impian yang lebih gede lagi dan terutama juga untuk bisa kasih transferan ke mama, ke mertua, ke adik-adik ya Masya Allah. iya. Mbak Mira, terima kasih banyak inspirasinya malam ini. Kita malam mingguan Makasih ya banyak ngumpul sama semua. emak-emak. Emak-emak keren loh, ini luar biasa banget ya. Terima kasih Mbak Mira, Allah kabulkan semua impiannya. Tadi apa impiannya? Amin, amin, Pengen Allahumma punya amin. rumah yang ada kolam renangnya, amin. Kabul-kabul ya Amin. Allah. Pak Muri juga minta kolam renang ya Allah. Amin. Terima kasih Mbak Mira, terima kasih teman-teman semua yang udah Sama-sama, nyimak. makasih. Rumpi bergizi bareng Mak Muri dan hari ini malam minggu besok ada lagi siapa bintang tamunya simak besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.